Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Septa Andre Vianur, DPIG A, NIM 2519066. Pada video kali ini saya akan menyampaikan resensi buku Metodologi Studi Islam untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi. Sebelumnya karena saya tidak punya kopi asli dari buku tersebut, ini adalah sampul dari buku Metodologi Studi Islam. Oke, langsung saya sampaikan saja resensinya. Pertama, judul buku Metodologi Studi Islam, penulis Profesor Dr. Haji Abudinata, Magister Agama, ISBN 9794217097069. Buku ini terdiri dari 481 halaman. Penerbitnya PT Raja Grafindo Persada, tahun terbit Januari 2020. Buku ini membahas tentang metodologi atau cara-cara yang dapat digunakan dalam mempelajari agama Islam. Dalam pengantar bukunya, Profesor Abudinata sendiri menyatakan bahwa buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara yang tepat dalam mempelajari Islam, serta memberikan landasan teoritis yang solid untuk melakukannya. Pertama-tama buku ini membahas tentang pengertian dan karakteristik metodologi studi Islam. Kemudian di bagian kedua, buku ini membahas tentang metode-metode penelitian dalam studi Islam seperti metode historis, kualitatif, dan metode kuantitatif. Di bagian ketiga atau bagian terakhir, buku ini membahas tentang penerapan atau aplikasi metodologi dalam studi Islam seperti penelitian tentang tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Nah, saya menemukan beberapa hal menarik yang ada dalam buku ini ketika saya membaca. Dan termasuk seperti sebuah kelebihan ya. Buku ini itu tidak hanya membahas tentang satu metode saja, tetapi membahas berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi Islam. Nah, untuk pembaca ini sangat-sangat menguntungkan karena bagi pembaca atau peneliti hal ini sangat menguntungkan karena memungkinkan pembaca untuk memilih metode apa nih yang tepat untuk digunakan pada situasi tertentu gitu, dan yang sesuai gitu dengan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Jadi tidak hanya membahas satu metode saja, tetapi membahas banyak metode yang dapat digunakan untuk mempelajari agama Islam. Jadi sangat komplit lah dalam buku ini menurut saya. Nah, selain komplit juga buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan karakteristik dari metode, terus tantangan yang mungkin bisa dihadapi ketika menggunakan metode tersebut itu apa saja sih ketika menggunakan satu metode tersebut. Nah, misalnya ketika membahas tentang kritisisme sejarah dalam mempelajari sumber-sumber sejarah Islam. Dalam bab metode kualitatif, beliau membahas tentang pentingnya keakraban dengan konteks sosial dan budaya tempat penelitian dilakukan. Nah, dalam bab metode kuantitatif, dia membahas tentang pentingnya memperhatikan aspek statistik dalam melakukan analisis data. Jadi ketika ingin menggunakan satu metode, kita sudah diberikan wejangan atau diberikan spoiler intinya dalam
menggunakan metode ini, ketika menggunakan metode ini itu karakteristiknya bagaimana dan tantangan yang akan kita hadapi itu seperti apa contohnya. Jadi sudah diberikan wawasan tentang satu metode tersebut. Nah, buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi studi Islam. Buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi studi Islam. Buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi dalam mempelajari Islam. Nah, Profesor Abu Dinata mengemukakan bahwa penggunaan metodologi yang tepat dapat membantu kita memahami sumber-sumber Islam dengan lebih baik dan menghindarkan kita dari kesalahan interpretasi dan memperluas cakupan pengetahuan tentang Islam. Jadi kalau kita sudah mengetahui metodologi yang tepat, kita itu bisa memahami sumber-sumber Islam dengan jauh lebih baik dan menghindarkan kita dari misinterpretasi gitu atau kesalahan interpretasi yang bisa saja terjadi ketika kita mempelajari agama Islam. Nah, buku ini tuh bisa menghindarkan kita dari kejadian-kejadian tersebut dan juga bisa memperluas pengetahuan kita tentang Islam. Nah, dengan beberapa kelebihan yang saya jabarkan tadi, ada juga saya menemukan beberapa kekurangan yang sangat gampang dinotis ketika kalian pertama kali membaca buku ini. Menurut saya bukan sebuah kelemahan tetapi ya mungkin kekurangan ya. Buku ini tuh terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang sangat-sangat akademis atau tidak umum gitu. Jadi untuk orang yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa tersebut akan sulit memahami isi yang ingin disampaikan oleh Profesor Abu Dinata sendiri. Nah, juga yang saya notice di buku ini juga sangat teoritis penjelasannya, jadi tidak seperti contoh nyata dalam kehidupannya itu tidak dijabarkan dengan jelas gitu. Ada tetapi kurang mendetail. Jadi bagaimana metode penelitian diterapkan dalam penelitian Islamnya itu tidak dijabarkan dengan jelas. Jadi menurut saya masih bisa ditambahkan seperti contoh nyata yang seperti yang metodologi hambatan-hambatan yang di metodologi kan sudah ada, kayak yang tadi saya jelaskan sudah bagus, tetapi seperti contoh konkretnya itu tidak terlalu kurang gitu. Contoh konkret di buku ini tuh sangat-sangat kurang menurut saya. Nah, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku metodologi studi Islam ini buku yang sangat-sangat bermanfaat menurut saya bagi pembaca yang ingin mempelajari agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Nah, buku ini saya rekomendasikan dan menurut saya cocok untuk mahasiswa, dosen, atau akademisi yang ingin mempelajari metodologi studi Islam. Dan menurut saya kurang cocok untuk orang awam karena seperti tadi yang saya jelaskan, bahasanya sangat-sangat akademis dan teoritis ya, jadi tidak kurang tepat kalau disampaikan kepada pembaca awam gitu. Kurang jelas saja menurut saya. Oke, mungkin seperti itu saja resensi buku metodologi studi Islam Profesor Abu Dinata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan segala hambatan yang terjadi. Saya Septa Andrevanur
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.